bagus atau cuma sementara karena sesuatu hal yang viral itu, atau untuk kedepannya jangka panjangnya bisa diterima terus, bisa berkelanjutan, ibaratnya seperti itu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan yang lagi ngetren, lagi viral. Bisa dikatakan itu bisnis musiman saja, karena hanya akan membuang waktu, tenaga, dan modal kita akan terbuang secara cuma-cuma kalau hanya sebatas bisnis musiman. Nah, pesan untuk teman-teman, terutama generasi muda ini yang ingin terjun ke dunia usaha atau ingin menjadi wirausaha, tentunya teman-teman harus mempersiapkan mental atau jiwa yang berani dan kuat. Buang jauh-jauh rasa malu, gengsi. Jika teman-teman kalian seumuran kalian masih bersenang-senang dengan dunianya, kalian harus mulai berani untuk membuang jauh-jauh gengsi tersebut. Karena apa? Karena yang akan merasakan itu kita sendiri. Yang kemudian untuk memulai bisnis itu sendiri, tentunya kita juga jangan asal-asalan memulai bisnis, jangan asal-asalan mengikuti tren-tren atau sesuatu yang viral yang sifatnya hanya sementara atau sesaat. Tentunya kita harus bisa melihat peluang yang bagus. Peluang yang bagus bagaimana bisnis ini akan bertahan 5 tahun, 10 tahun kemudian. Jangan cuma sesaat atau sementara, hanya setahun, 2 tahun, bahkan tidak sampai 1 tahun. Nah, teman-teman harus bisa memikirkan itu panjang-panjang, karena biar kita tidak sia-sia dari modal, tenaga, dan usaha kita, pikiran kita tidak hanya sia-sia. Terus yang terakhir, ketersediaan barang yang kita miliki itu harus lengkap. Jadi apa yang dibutuhkan customer kita ada, jadi mereka tidak perlu mencari kemana-mana dan langsung ke kita. Promosi di media sosial tentunya sangat kita perlukan. Nah, dari awal toko ini berdiri, saya juga sudah membuat akun khusus untuk promosi produk kita. Nah, saya memilih media sosial lebih banyak ke Facebook sih, karena customer saya itu, sasaran saya itu terutama ibu rumah tangga, di mana ibu rumah tangga itu kebanyakan menggunakan media sosial Facebook dalam keseharian. Kita memanfaatkan media sosial tersebut supaya untuk kita produk yang kita jual itu lebih dikenal sama masyarakat di sini. Kemudian bukan cuma di Facebook juga, kita juga menyediakan media sosial Instagram. Kita juga bikin Instagram akun khusus itu untuk katalog produk kita. Untuk menghadapi persaingan, penting sekali bagi kita untuk membangun relasi, membangun chemistry antara kita dengan customer kita. Nah, yang penting kita itu memilih bahan yang berkualitas bagus, kemudian kita juga harganya bersahabat. Nah, untuk itu ada caranya. Kita cari distributor atau supplier dengan harga yang ramah di kantong, agar kita nanti bisa mengeluarkan ke customer itu juga harganya nggak begitu tinggi. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini penting banget bagi semua pengusaha-pengusaha ya, atau bagi semua wirausaha. Yang terpenting kita harus menjalin relasi yang baik dengan customer kita. Jaga relasi itu, karena ibarat kata customer itu seperti teman kita, sehari-hari kita bertemu dengan mereka. Jangan sampai mereka itu merasa tidak nyaman. Kita harus berikan pelayanan yang bagus, kita harus berikan pelayanan yang ramah, juga kan biar biar mereka senang gitu ke kita. Setelah mendengarkan hasil wawancara dengan owner Toko Jaya Mulia, selanjutnya kita akan melakukan analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah kumpulan dari beberapa aspek perusahaan yang terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, kesempatan atau opportunities, dan ancaman atau threats. Tujuan analisis SWOT adalah untuk membantu perusahaan mengembangkan kewaspadaan penuh mengenai semua faktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan bisnis. Nah, perlunya analisis SWOT antara lain mengeksplor kebijakan baru, pembenahan kebijakan internal perusahaan, mempertimbangkan peluang untuk mengulang ataupun mengubah rencana di mana pelaksanaannya. Elemen analisis SWOT ini terdiri dari 4, yakni strength, weakness, opportunities, dan threats. Oke, elemen yang pertama yakni kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength adalah nilai internal dan positif dari perusahaan. Nah, strength dari Toko Jaya Mulia ini sendiri yang pertama yakni ketersediaan konten. Menyediakan beberapa macam kebutuhan pelanggan mulai dari berpastikan dan segala macam bahan kue, sembako, dan berbagai jenis frozen food. Yang kedua, lokasi yang strategis. Toko sembako yang berlokasi strategis dapat menarik lebih banyak pelanggan. Toko Jaya Mulia sendiri terletak di pinggir jalan raya dan dekat dengan pasar, sehingga memudahkan pelanggan untuk berbelanja. Elemen yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan perusahaan. Yang pertama, adanya pesaing dengan menjual barang yang serupa dan terletak di tepat samping Toko Jaya Mulia.
Hal ini membuat pelanggan sering mondar-mandir hanya sekedar untuk membandingkan harga dari toko sebelah dengan toko Jaya. Yang kedua, jika melakukan kesalahan dalam pelayanan terhadap pelanggan, hal ini dapat menghilangkan kepercayaan pelanggan. Elemen yang ketiga, peluang atau opportunities. Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis saudara yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Yang pertama, ada peningkatan permintaan. Permintaan akan produk sembako selalu ada, dan dengan peningkatan penduduk, permintaan semakin bertambah. Hal ini dapat menjadi peluang bagi toko sembako untuk memperluas bisnisnya. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Dalam era digital, toko sembako dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasarnya melalui penjualan online. Contohnya dengan mengupload berbagai produk ke dalam Facebook, TikTok, ataupun Instagram. Elemen yang keempat atau terakhir ada ancaman atau prinsip. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat dihindarkan. Wirausaha harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat. Bisnis toko sembako menjadi semakin kompetitif dengan pihak toko sembako yang menjual produk yang sama di daerah yang sama. Apalagi toko Jaya Mulia di samping tempat dapat toko yang menjual bisnis serupa juga, yang menjual produk sembako. Hal ini dapat membuat toko sembako sulit untuk bersaing dan mempertahankan pelanggan. Yang kedua, harga yang fluktuatif. Produk sembako seringkali memiliki harga yang fluktuatif tergantung pada musim dan pasokan. Hal ini dapat memengaruhi margin keuntungan toko sembako jika tidak diatur dengan baik. Itu analisis SWOT dari toko Jaya Mulia. Semoga analisis ini berguna bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.